Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Salon Hifa. Saya Yunita NPM 4. Saya Linda Ardianti, NPM 20. Saya Vivi Nuridaya, NPM 28. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Latar belakang, di era modern banyak sekali pengusaha salon kecantikan dan klinik-klinik kecantikan. Modal utama yang harus diperhatikan dalam kesungguhan dalam melakukan usahanya, setelah itu bagaimana usaha itu akan dijalankan. Namun dari hasil penelitian yang ada, keterbatasan dan kendala dalam menjalaninya, terutama dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan juga mempengaruhi operasional dalam perusahaannya. Pentingnya menyusun laporan keuangan perusahaan juga sangat mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Apalagi laporan keuangan sangat berguna untuk melihat perubahan dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Maksimumkan kekayaan pemegang saham pemiliknya merupakan tujuan utama dalam manajemen keuangan. Tujuan kedua adalah memaksimumkan laba. Memaksimumkan kekayaan menekankan pada jangka panjang, sedangkan memaksimumkan laba menekankan pada jangka pendek. Biaya modal mempunyai hubungan dengan keputusan investasi dan penganggaran modal. Tingkat risiko bisnis yang mempengaruhi biaya modal juga dapat berpengaruh pada tingkat pengambilan minimum. Risiko keuangan akan mempengaruhi tingkat pengembalian minimum. Tingkat pertumbuhan kapabilitas laba perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin tinggi hutang, maka akan semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperoleh saham-sahamnya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi biaya modal ditahan. Proses pengambilan keputusan investasi harus dinilai untuk mampu menghasilkan keuntungan lebih besar atau sama dari tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh investor. Adanya laporan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan mampu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bisnisnya. Apakah bisnis yang dijalankan mengalami kenaikan atau mengalami kerugian di tiap tahunnya. Fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam menilai keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, rumusan masalah dari berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana penerapan atas pencatatan keuangan pada usaha salon diva? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman atau gambaran tentang pencatatan keuangan pada usaha salon diva. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian terdahulu. Lilia Andriani Antawikrama Tungga Atmaja. Nikede Sinarwoto. Analisis penerapan pencatatan keuangan berbasis SAKITA pada usaha mikro kecil menengah atau disebut UMKM. Sebuah studi interpretatif pada Pigi Salon. Metode yang dipakai adalah kualitatif yang titik beratkan pada deskriptif serta interpretasi perilaku manusia dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis SAKITA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana. Faktor yang menyebabkan gagalnya SAKITA pada Pigi Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAKITA pada Bagus Agriseda Mandiri penelitian menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya membuat kerugian dan keuntungan laporan. Namun, dalam penyajiannya tetap saja tidak sesuai dengan SAKITA dan laporan neraca keuangan arus kas dan ekuitas tidak disajikan, namun karena perusahaan kurang memahami standar yang mengatur laporan keuangan. Bab 3. Identitas perusahaan jasa. Nama perusahaannya yaitu Diva Salon. Alamat perusahaan, Desa
Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Diva Salon adalah sebuah salon khusus wanita yang menawarkan berbagai macam perawatan, mulai dari rambut, wajah, serta tubuh. Salon Diva memiliki 3 pegawai. Dalam menjalankan usahanya, persaingan bisnis terutama pada jasa salon ini lumayan ketat, karena banyak dari kalangan wanita yang suka melakukan perawatan wajah, rambut, dan lain-lain. Tentunya untuk menjalankan suatu usaha, pencatatan akuntansi sangat penting untuk keberlangsungan usaha tersebut. Pencatatan pada salon Diva ini masih sangat sederhana, seperti hanya membuat buku pengeluaran dan pemasukan. Mereka masih belum melakukan pencatatan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Laporan laba atau rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan. Dan neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari pencatatan tersebut, kami melakukan pembuatan neraca, laba rugi, dan perubahan modal yang berakhir pada bulan Desember 2022. Usaha salon Diva sebagai berikut. Diva Salon, laporan laba atau rugi, periode 30 Desember 2022. Pendapatan salon yaitu 5.100.000. Biaya operasional yaitu biaya sewa 300.000, biaya gaji 1.500.000, biaya listrik 150.000, biaya perlengkapan 1.250.000, biaya lain-lain 650. Total biaya 3.850.000. Ya, terus laba bersihnya yaitu 1.250.000. Dari laporan laba rugi tersebut, dapat dilihat bahwa laba bersih yang dihasilkan Diva Salon pada bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Modal awal 11 juta. Laba bersih Desember 2022 Rp1.250.000. Prive 240.000. Penambahan modal yaitu 1.010.000. Modal akhir 30 Desember 2022 yaitu 12.010.000. Modal akhir pada 30 Desember 2022 sebesar 12.010.000. Diva Salon Neraca, periode 30 Desember 2020. Aktiva, kas 7.600.000, piutang 1.200.000, perlengkapan 1.250.000, sewa dibayar di muka 300, peralatan 10 juta, jumlahnya yaitu 20.350.000. Kewajiban utang usaha 6.840.000. Utang gaji 1.500.000. Modal 12.010.000. Jumlahnya yaitu 20.350.000. Bab keempat yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi diterapkan oleh pemilik salon belum sesuai dengan konsep dasar akuntansi karena kami masih membuatkan neraca dari pencatatan keuangan salon tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.